rajin melakukan pekerjaan baik. Refleksi pagi 1507. Apa yang harus dihindari oleh setiap orang percaya? Mari perhatikan gambaran dari Amsal 20 ayat 4. Petani yang malas tidak mengerjakan ladangnya pada waktunya. Akhirnya pada musim menuai, tanahnya tidak menghasilkan apa-apa. Saudara-saudara, di Efesus 2 ayat 10, Rasul Paulus telah mengingatkan bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk kita dapat melakukan berbagai pekerjaan baik itu, Allah telah memberikan berbagai anugerah-Nya, baik berupa kemampuan maupun berupa kekayaan. Tentu tidaklah benar bila kita menjadi seperti petani yang malas mengerjakan tanggung jawabnya, karena di dalam kemalasan tidak akan ada tuaian. Saudara-saudara, banyak orang seringkali tidak menyadari bahwa segala kepandaian, kedudukan, kekayaan, dan bakatnya adalah sesungguhnya pemberian Tuhan untuk digunakan bagi berbagai pekerjaan yang baik. Seperti perumpamaan talenta di Matius 25, walaupun seseorang sudah diberi talenta dan tanggung jawab, ada saja orang yang memilih untuk memendamnya dan malas memanfaatkannya. Sikap seperti ini adalah sikap yang tidak bertanggung jawab dan jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, bila kita sudah menyadari panggilan kita sebagai orang percaya, marilah kita terus bergiat dan rajin dalam melakukan tanggung jawab kita. Pada saatnya nanti, kita pasti akan menuai apa yang kita telah tabur. Mari kita terus rajin untuk melakukan pekerjaan baik. Menjadi bijak dalam kebenaran. Refleksi pagi 1508. Apa peran penting dari orang bijak yang di dalam takut akan Tuhan memiliki pengertian? Mari kita lihat Amsal 20 ayat 5. Isi hati orang ibarat air sumur yang dalam, tapi bisa ditimba oleh orang yang punya pengertian. Saudara-saudara, di dalam kelicikan hati manusia, manusia akan mencoba untuk menyembunyikan rancangan jahatnya dengan berpura-pura baik. Berbagai kedok dan berbagai upaya pencitraan diri diupayakan manusia untuk menjalankan berbagai rancangan jahat dan tipu muslihatnya. Walaupun manusia mencoba menyembunyikan dalam-dalam segala rahasia hatinya itu, seorang yang hidup di dalam takut akan Tuhan akan dianugerahi kebijaksanaan untuk memahami apa yang tersembunyi itu. Saudara-saudara, di dalam pengambilan keputusan tentu diperlukan kemampuan untuk menilai situasi, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan menilai ketulusan hati seseorang. Inilah salah satu aspek membedakan bermacam-macam roh yang ada di 1 Korintus 12 ayat 10. Bila seseorang selalu berupaya untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka ia tentu akan dianugerahi hikmat Tuhan untuk menimbang dengan bijak mana yang benar dan mana yang salah. Kalaupun ada orang yang mencoba menyembunyikan rancangan jahatnya, orang yang diberi hikmat Tuhan ini akan mampu melihat apa yang tersembunyi. Oleh sebab itu, marilah kita terus hidup di dalam kebenaran dan tahu memilah mana yang benar
dan mana yang salah. Berbuat baik dengan setia. Refleksi pagi 1509. Sifat apa yang menurut Amsal perlu diutamakan? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara-saudara, perbuatan baik yang dilakukan dengan setia merupakan wujud nyata dari sifat baik hati. Meskipun demikian, bila seseorang mengaku dirinya baik hati tetapi tidak konsisten melakukannya karena motivasinya sebenarnya hanya untuk pencitraan diri, maka pastilah ini bukan hal yang berkenan di hati Tuhan. Apalagi kalau perbuatan baik yang dilakukannya itu hanya demi pencitraan diri semata. Ini seperti halnya orang Farisi di Matius 23 ayat 5 yang melakukan berbagai ritual agama dan perbuatan baik dengan maksud supaya dilihat orang semata. Saudara-saudara, perbuatan baik tentu harus menjadi ciri dari setiap orang percaya. Hanya saja, perbuatan baik sering justru menjadi dasar untuk memegahkan diri. Perbuatan baik itu seharusnya juga bukan cuma dilakukan dalam semusim saja. Misalnya, cuma pada masa kampanye, tetapi dalam setiap kesempatan. Bila seseorang memang baik, maka kebaikan hati itu akan memancar dengan sendirinya. Orang yang baik hati tidaklah perlu berpura-pura baik. Ia berbuat baik karena ia setia kepada Tuhan, meskipun apa yang dilakukannya itu hanyalah hal kecil semata. Di mata Tuhan, hal kecil yang dilakukan dalam kesetiaan adalah hal yang besar. Oleh sebab itu, marilah kita belajar setia melakukan tanggung jawab kita. Mari kita berbuat baik bukan untuk citra diri.